Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Gen Husna, channel yang membahas seisi dunia. Sebelum lanjut jangan lupa ngopi dulu, nggak usah berlama-lama. Mari kita mulai. Saat hari kiamat tiba, bumi akan mengalami perubahan yang sangat drastis dan mengerikan. Hari kiamat adalah hari kehancuran total alam semesta, di mana semua yang ada di bumi akan binasa, dan hanya Allah lah yang kekal. Tapi tahukah kalian, di akhir zaman nanti, sebelum semuanya hancur atau saat menjelang hari kiamat, akan ada beberapa tempat aman yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihuni. Wilayah rekomendasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat melindungi umat manusia supaya tidak terjebak dalam fitnah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Beberapa wilayah ini telah dijelaskan dalam dalil-dalil agama Islam dan dipercaya oleh umat Muslim sebagai tempat yang aman untuk ditinggali pada akhir zaman. Penasaran kan, tempat-tempat apa saja yang bisa jadi pelindung kita dari fitnah Dajjal dan segala kekacauan akhir zaman? Apa saja tempat itu? Apakah Indonesia termasuk menjadi tempat yang aman saat menjelang kiamat? Yuk mari kita simak bersama. Mekah adalah kota suci yang selalu menjadi impian setiap muslim untuk dikunjungi. Kota ini bukan hanya sekedar tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, tetapi juga memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya begitu istimewa di hati umat Islam. Sejak penciptaan langit dan bumi, Allah telah menetapkan Mekah sebagai kota suci. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Mekah adalah kota yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Di Mekah terdapat Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia saat melaksanakan salat. Mekah dikenal sebagai kota yang aman dan tentram. Allah telah menjanjikan bahwa siapapun yang memasuki kota ini akan merasa aman. Hal ini juga merupakan wujud dari doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar Mekah menjadi negeri yang aman. Doa Nabi Ibrahim ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Doa ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan Mekah bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Allah pun mengabulkan doa tersebut, menjadikan Mekah sebagai kota yang aman dan penuh berkah. Nah, saat menjelang kiamat kelak, akan datang sosok yang dikenal sebagai penebar fitnah terbesar di akhir zaman. Dia adalah Dajjal. Dalam berbagai hadis, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat dan akan menyesatkan banyak manusia dengan berbagai tipu daya dan kekuatannya. Namun ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Salah satunya adalah kota Mekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, karena kedua kota ini dijaga oleh malaikat. Setiap pintu masuk ke kota-kota ini dijaga oleh malaikat yang memegang pedang terhunus, sehingga Dajjal tidak bisa mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu jalan pun untuk memasuki kedua kota tersebut, kecuali di sana ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan perlindungan khusus kepada Mekah dari fitnah Dajjal. Selain itu, dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Dalam pertemuan tersebut, Dajjal mengungkapkan bahwa dia akan diberi izin untuk keluar dan menjelajahi seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Setiap kali Dajjal mencoba memasuki kedua kota ini, dia akan dihadang oleh malaikat.
Perlindungan kota Mekah dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan betapa mulianya kota Mekah di mata Allah. Selain itu, hal ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala fitnah dan godaan, terutama di akhir zaman. Kota Madinah adalah kota tempat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Disinilah beliau membangun komunitas Muslim pertama dan mendirikan Masjid Quba yang merupakan masjid pertama dan Masjid Nabawi yang menjadi masjid termegah. Madinah memang kota yang penuh berkah dan sejarah dan juga memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam konteks akhir zaman. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Madinah akan menjadi tempat perlindungan bagi umat Muslim saat masa-masa sulit di akhir zaman. Salah satu keistimewaan terbesar adalah bahwa Dajjal, sosok yang dikenal sebagai penipu besar di akhir zaman, tidak akan bisa memasuki kota ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan Madinah, melainkan di situ ada malaikat yang berbaris menjaganya. Maka Dajjal akan turun di tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu Madinah berguncang 3 kali, sehingga setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju ke Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Madinah akan dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ini memberikan rasa aman dan perlindungan bagi umat Muslim yang berada di Madinah saat akhir zaman. Keberadaan malaikat yang menjaga setiap jalan masuk ke Madinah adalah salah satu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kota Madinah. Malaikat-malaikat ini akan memastikan bahwa Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan mengganggu penduduknya. Perlindungan ini menunjukkan betapa istimewanya Madinah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa Madinah akan mengalami 3 kali guncangan yang akan membuat orang-orang kafir dan munafik keluar dari kota ini. Guncangan ini mungkin bisa diartikan sebagai ujian atau cobaan yang akan memurnikan penduduk Madinah, sehingga hanya orang-orang beriman yang tetap tinggal di sana dalam situasi yang penuh dengan fitnah dan kekacauan. Madinah akan menjadi tempat yang aman dan damai. Umat Muslim yang mencari perlindungan dari Dajjal dan fitnah. Fitnah akhir zaman akan menemukan ketenangan di kota ini. Negeri Yaman ternyata juga mempunyai tempat spesial dalam Islam, terutama saat menjelang kiamat. Menurut beberapa hadis, Yaman adalah salah satu dari sedikit tempat yang aman dari segala kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman. Yaman merupakan salah satu negara jazirah Arab yang terletak di kawasan Asia Barat berbatasan dengan negara Oman, Arab Saudi, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Negara ini memiliki 530.000 kilometer. Dengan populasi penduduk sekitar 33 juta jiwa pada 2025, di Yaman terdapat beberapa daerah yang kemurnian Islamnya masih terjaga utuh. Daerah ini dipenuhi dengan lautan ilmu, dengan keberadaan para ulama. Negeri Yaman juga disebut sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Ini bukan cuma sekedar julukan, tapi memang Yaman punya tempat istimewa di hati umat Islam. Rasulullah SAW sendiri pun berniat mendoakan Yaman agar selalu diberkahi. Diriwayatkan dari Anas bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memandang ke arah negeri Yaman dan bersabda, "Ya Allah, pautkanlah hati kami dengan hati mereka, dan berkahilah kami dalam syak kami, dan mud atau takaran kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga mendoakan negeri Yaman agar menjadi sebuah negeri yang diberkahi iman, ilmu, dan hikmah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman. Fiqih ada pada Yaman. Dan hikmah ada pada Yaman." Hadis riwayat Ahmad. Nah, saat menjelang kiamat, akan ada banyak fitnah dan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, tapi Yaman adalah salah satu tempat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggali. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda,
pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam. Karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadits riwayat Abu Daud, Imam Ahmad Al-Hakim, dan Ibnu Hibban dinilai syahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Dalam hadis barusan mengatakan bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 3 pasukan. Satu di Syam, satu di Yaman, dan satu lagi di Irak. Beliau menyarankan untuk memilih Syam. Tapi jika tidak bisa, maka pilihlah Yaman. Dan kenapa Yaman bisa menjadi negeri yang aman? Menurut beberapa ulama, Yaman dianggap aman karena penduduknya yang lembut hati dan kuat imannya. Selain itu, Yaman juga dikenal sebagai negeri yang diberkahi dengan ilmu dan hikmah. Jadi meskipun dunia sedang kacau balau, Yaman tetap menjadi tempat yang tenang dan aman bagi umat Islam. Negeri Syam juga menjadi tempat yang sangat istimewa. Syam mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Syam disebut sebagai negeri yang diberkahi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang melibatkan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, bagian dari negeri Syam. Ayat ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Banyak nabi yang diutus di wilayah ini, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Negeri Syam memang dikenal sebagai negeri tempat para nabi, bahkan di negeri ini juga terdapat banyak makam para nabi. Menurut berbagai hadis, negeri Syam akan menjadi salah satu tempat yang aman pada masa fitnah atau cobaan besar sebelum hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Syam akan menjadi benteng iman dan tempat yang dilindungi oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan menghadapi fitnah-fitnah. Oh, kamu akan melihat perpecahan yang besar, sehingga Syam akan menjadi negeri yang aman. Dan orang-orang akan berkumpul di Syam. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi meskipun dunia sedang dilanda kekacauan, Syam akan tetap menjadi tempat yang aman bagi umat Islam. Pada akhir zaman nanti, negeri Syam akan kembali menjadi titik peristiwa penting, sebagaimana yang Rasulullah kabarkan. Menaratul Baidah, atau menara putih di salah satu masjid agung di Damaskus, Suriah yang akan menjadi tempat turunnya kembali Nabi Isa. Setelah turun Nabi Isa alaihissalam, akan bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Luth. Itu semua akan terjadi di negeri Syam. Dan tidak ada benteng yang aman dari huru-hara dan fitnah akhir zaman, kecuali di negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan 2 baju, yang dicelup wars dan zafaran. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat, bila ia menundukkan kepala. Air pun menetes. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Setelah turun ke bumi, dan Nabi Isa berkumpul dengan para mukminin, maka beliau akan melakukan sholat bersama mereka, dan Imam Mahdi. Setelah itu, Isa putra Maryam akan memulai mengejar Dajjal. Melihat Nabi Isa yang sedang mengejarnya, Dajjal pun kabur melarikan diri, karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bab Lut, atau gerbang Lut di Palestina. Nabi Isa pun segera membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan kerusakan. Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang luar biasa, dan tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia kembali hidup damai dan tentram. Bahkan sepanjang sejarah manusia, saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi. Tak ada sedikit pun pertikaian, permusuhan ataupun kejahatan. Itulah 4 tempat aman yang direkomendasikan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti, di mana semua kekacauan di seluruh bumi terjadi akibat fitnah Dajjal. Terus bagaimana dengan negara kita Indonesia? Apakah Indonesia juga akan mengalami kekacauan akhir zaman? Jawabannya iya. Dajjal akan mengelilingi seluruh bumi termasuk Indonesia. Siapa saja yang bertemu Dajjal dengan iman yang lemah akan menjadi pengikutnya.
Terus bagaimana sikap dan cara umat muslim di Indonesia? Jika terjadi kekacauan di akhir zaman, tentu saja kita harus pergi ke tempat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Mekah, Madinah, Syam, atau Yaman. Dan jika kita tidak bisa pergi ke tempat itu, atau terlambat pergi ke tempat itu karena Dajjal sudah keluar, ada beberapa tips yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama adalah dengan melafalkan 10 ayat pertama dan terakhir surat Al-Kahfi, yakni ayat 1-10 dan ayat 100-110 dalam surat Al-Kahfi. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaklah ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi." Hadits riwayat Muslim. Cara berlindung dari fitnah Dajjal yang kedua adalah dengan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dapat diamalkan setiap akhir salat, pada saat tahiyat akhir, setelah membaca sholawat Nabi dan sebelum salam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan kerugian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu bisa juga membaca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara ketiga bersembunyi dari fitnah Dajjal adalah dengan memantapkan iman dan mempelajari hakikat serta fitnah Dajjal, sehingga nanti jika saatnya Dajjal keluar, kita bisa mengetahui kebohongan dan fitnah Dajjal. Bagi umat Islam, penting untuk memperkuat iman dan selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Tetap waspada dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam adalah kunci untuk menghadapi ujian besar ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Amin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, agar makin banyak orang-orang tersayang kalian yang tahu bagaimana caranya untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Sekian dulu dari saya. Sorry sanak sini banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah. Dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.